Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 26 Maret 2024. Kembali saudara, jangan lupa di pagi yang cerah ini kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Janganlah menjadi pengkhianat. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan 6 dan Injil Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan 33 dan ayat 36 sampai dengan 38. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kemarin saudara kita telah diingatkan bahwa kita pun adalah hamba Tuhan. Nah, apa syaratnya untuk menjadi hamba Tuhan saudara? Yang pertama saudara, memiliki hati seorang hamba. Yang kedua, memiliki hati yang penuh kerendahan hati dan mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, memiliki hati penuh kasih dan lemah lembut. Dan yang keempat, memiliki kesetiaan dan ketaatan. Yang kelima, peka dan cepat tanggap. Yang keenam, selalu tergerak oleh belas kasih untuk membantu. Dan yang terakhir, memiliki sikap patriot dan dapat bekerja di dalam tim. Kesetiaan sangat dibutuhkan menjadi pengikut-pengikut Kristus. Sebagai hambanya, kita harus setia dan taat. Kita telah dipercaya di dalam segala perkara-perkara kecil hingga yang besar untuk kita lakukan. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, kita pun harus selalu setia walau sekecil apapun yang dipercayakan kepada kita saudara. Seperti di dalam bacaan pertama hari ini menunjukkan gambaran seorang hamba Tuhan yang setia dan penuh kerendahan hati serta rela menderita. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita saudara. Dialah hamba Tuhan yang setia dan rendah hati, serta mau menderita demi kehendak Tuannya, yaitu Bapanya. Dan dialah hamba Tuhan yang membawa terang, sukacita, damai, pemulihan, dan kesembuhan bagi segala bangsa. Dalam Injil hari ini, Yesus mau mengingatkan kepada kita semua saudara saya dan saudara, jangan menjadi hamba yang berkarakter Yudas masa kini. Yudas yang sangat dipercaya oleh Yesus untuk memegang kebendaharaan di dalam tim. Dia tidak setia saudara. Oleh karena keserakaan di dalam dirinya, Yudas mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh Yesus. Yudas mengkhianati dengan menjual seharga 30 uang perak. Sungguh sangat tragis sekali ini saudara. Tidak sedikit dari kita, oleh karena keserakaan diri kita ini saudara, kita mau menjual Yesus karena ingin mendapat proyek-proyek di BUMN saudara. Kita hadapi dengan keimanan kita. Kita menjual iman kita agar kita memperoleh proyek-proyek di BUMN ini. Dan oleh karena posisi, jabatan, atau bahkan juga saudara, pasangan hidup, kita pertaruhkan dengan menjual iman keselamatan kita. Yesus telah mengingatkan kepada kita semua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yohanes 13 ayat 21. Tetapi saudara, para murid-murid bingung atas perkataan Tuhan Yesus ini. Mereka saling pandang berbisik-bisik dan bertanya, siapakah gerangan orang itu? Tanya salah satu murid yang dekat. Tuhan, siapakah itu? Yohanes 13 ayat 25. Jawab Yesus, dialah
yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Yohanes 13 ayat 26. Siapa dia? Ya, diri kita, saudara. Diri kitalah yang selalu bersama-sama dengan dia. Selalu berdoa ke gereja, ke persekutuan, pelayanan kemana-mana. Bahkan makan bersama dia. Selalu menyambut dia dalam perayaan Ekaristi. Diri kitalah yang mengkhianati Yesus, saudara. Kita menjadi Yudas masa kini. Peringatan pun diberikan kepada Petrus. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yohanes 13 ayat 38. Kita juga, saudara, sering seperti Petrus yang mau tampil di muka, menjadi yang terdepan agar dapat dilihat orang bahwa kita saleh, sungguh-sungguh religi, dan berkesempatan mendapat pujian. Namun saudara, ingat saudara, di mana ada datangnya intimidasi, tekanan-tekanan dari sekitar, kita cuci tangan. Kita seolah-olah tak tahu menahu. Kita menyangkal Tuhan Yesus. Berapa banyak dari kita, saudara, yang takut berdoa di depan umum, di restoran, mengakui kita sebagai pengikut Kristus, dengan malunya membuat tanda salib, tanda kemenangan kita. Bagaimana kita menyangkal dia sebagai Tuhan Sang Juru Selamat kita, dikala mendapat perlawanan dari mayoritas. Teringat oleh saya, saudara, dan ini saya saksikan sendiri di saat peristiwa Mei 1998, di mana saudara-saudara kita yang katanya berimankan kepada Yesus, saudara, ternyata saudaraku memasang sajadah dan menuliskan di depan rumahnya bahwa rumah ini milik Haji Ahmad, rumah ini milik Haji bla 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 bla, dan lain sebagainya. Di mana mau kesetiaan kita akan Kristus, saudara? Di mana iman kita, saudara? Kalau Petrus 3 kali menyangkal Yesus, kita, saudara, kita berapa kali telah menyangkal dia, saudara? Ingat itu, saudaraku yang terkasih. Perenungan pagi hari ini mau mengingatkan kepada kita semua, kalau Yesus Tuhan sebagai hamba Tuhan telah setia dan taat, bahkan mati di kayu salib, saudara. Kesetiaannya menunjukkan akan kebenaran yang disampaikannya kepada kita semua. Untuk itulah, saudaraku yang terkasih, ikutilah dia. Ikutilah dia, saudara, karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Kita yang telah dipilih dan dibaptis, kita pun sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara, kita semua diutus, saudara, untuk menjadi terang, membawa sukacita damai kepada semua orang. Semoga kita dapat menjalani sebagai hamba Tuhan yang setia dan taat, mau memiliki kerendahan hati serta rela berkorban dengan selalu tetap bersandar kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan janganlah kita mengingkari dia, saudara. Janganlah kita mau menyangkal dia, saudara. Walaupun intimidasi, tekanan menghadapi kita, saudara. Kesulitan apapun, saudara, tetap setia dan taat kepada dia. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Juru Selamat. Mari saudara-saudara, kita mau tidak jadi pengkhianat, saudara, tapi biarlah kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan Sang Juru Selamat dapat memancarkan kasih, terang,
bagi orang-orang di sekitar kita. Yesus Tuhan, biarlah dengan pimpinan dan tuntunan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk menjadi hamba yang setia dan taat, memiliki hati yang penuh kerendahan hati dan peka terhadap sekitar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.